Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijakan, hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja sebagai warga negara Indonesia yang berhati menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya dalam hidup sehari-hari. Pemirsa, kita masih berada di dalam Ramadan, bulan kemerdekaan. Melanjutkan kajian 2 nomor yang telah kita lalui. Hari ini saya sampaikan sabdana, data yang saya kemas dalam bentuk sastra yang ke-15.037. Ramadan, bulan kemerdekaan, bagian kedua. Nuzul Quran. Saat Ramadan diturunkan firman-Nya. Hari mulia sangat syarat berias dengan kesetia kawanan manusia. Setia kawan dalam perjuangan untuk bangsa dan negara. Jiwa, raga, harta benda, dan juga tahta. Dikorbankan demi bangsa dan negara Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia demikian sakral dalam jiwa bangsa. Bersandar Allah, bermahkota perjuangan, berhiaskan keikhlasan raja-raja. Kampung Celakat, Hadiningrat, Kota Malang, 19 April 2022. Pemirsa, ketika kita sebagai anak bangsa Indonesia, penerus dari cita-cita luhur para patriot perjuangan atau pejuang Nusantara hingga pejuang kemerdekaan Indonesia, maka sungguh pengendalian diri niscaya dikedepankan, saling menghormati, saling menghargai, tidak menyinggung perasaan antar sesama anak bangsa demi Indonesia yang diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena Allah sendiri berfirman, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Bahwa Allah saja secara esensial, penggalan ayat ini, tidak memaksa manusia siapapun, mulai dari rakyat jelata sampai dengan mereka yang punya tahta, mulai dari rakyat yang miskin harta benda sampai dengan mereka yang memiliki gelimang harta benda, bahkan kemewahan yang tiada terkira. Mulai dari orang yang tidak terdidik namun hatinya mulia sampai dengan mereka yang memiliki kedudukan tahta tetapi tetap berhati mulia, semuanya tidak pernah dipaksa oleh Allah untuk menganut ad-dinul Islam. Disilahkan semua orang ingin beriman ataukah kafir, bahkan yang munafik pun diberikan sentuhan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya rasa maha cinta Allah kepada semua manusia
semua makhluknya, sehingga pembangkang sampai yang paling alim dan paling menurut firman sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sangat beralasan ketika saudara kita Profesor Yudi Latif PhD, seorang dosen akademisi cendekiawan yang rajin menulis, antara lain di dalam Pancasila yang diimplementasikan dalam keseharian oleh tokoh-tokoh. Bahkan saat Pancasila itu sendiri dalam bahasa kami belum dirumuskan, tetapi jiwanya telah menyeruak, menyemangati lahirnya Indonesia. Karena itulah Yudi Lalit sampai pada kesimpulan, sungguh di antara sifat-sifat Allah yang 99 sampai dengan yang tak berhingga, jika diambil simpulannya pada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pemirsa, ketika kami berbicara seperti ini, tentu saja gayung bersambut harapannya dari saudara-saudara kami yang berbeda agama, berbeda dalam keyakinan, kepercayaan, memberikan pengayaan pada pemahaman di mana kita tidak perlu alergi bagi saudara-saudara yang lainnya, bahwa di saat ini, di saat Indonesia merdeka adalah pada bulan Ramadan 1364 Hijriah. Proklamasinya tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jika di antara saudara-saudara kami memiliki hari dalam sebutan agama dan kepercayaannya yang berbeda, maka sungguh itu akan mengayakan perbendaharaan politik kebangsaan Indonesia, sehingga mereka yang muda semakin bangga dengan Indonesia, bangga keharusan, bangga niscaya, tetapi terlalu membangga-banggakan sehingga tak sadar menista bangsa yang lain. Sungguh pantang bagi bangsa Indonesia yang menganut nilai luhur Pancasila. Pemirsa yang dirahmati Allah, karena itu setelah keimanan, sabdanya Rasulullah memang kesehatan, dan kesehatan yang paling ada di garda depan ketika jiwa raga sehat, maka kesehatan sosial adalah niscaya. Moralitas, bukan mentalitas. Mental berkaitan dengan keberanian menyampaikan sesuatu gagasan ataupun ide-ide, tetapi moralitas adalah etika yang senantiasa dikedepankan di dalam pergaulan anak manusia dimanapun, kapanpun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena itulah Rasulullah hadir, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidak ada yang lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Karena manusia semua dibekali akhlak, dan akhlak yang paling dasar adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum. Allah mengajak dialog sekaligus mengajari. Apakah benar aku ini Rabbmu? Qalu bala sahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabbku, aku menyaksikannya. Itulah saat ditiupkannya ruh milik Allah Maha Rahman kepada semua anak manusia yang ada di dalam rahim dalam hitungan 40 kali 3 hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, baik kita beranjak ke sabdana yang ke-15.037 Ramadan, bulan kemerdekaan kedua.
Nuzul Quran saat Ramadan diturunkan firman-Nya. Sepakat seluruh ulama bahwa pada bulan Ramadan itu Rasulullah menerima firman Allah, Iqra bismi rabbik. Ketika Rasulullah diperintah disuruh Iqra, maka Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca itu bukan Rasulullah tidak bisa membaca huruf. Tetapi aku tidak bisa membaca. Kita maknai. Tidak tahu apa yang dibaca. Ketika Jibril merangkul sembari berkata Iqra bismi rabbik, maka Rasulullah dengan lantang lancarnya menyuarakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga ayat kelima. Makna yang bisa kita peroleh dari Ramadan, bulan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta, bangsa Indonesia tercinta, yakni adalah kita harus terbebas dari buta yang paling dasar menghadapi 2024, bahkan sehari-hari adalah buta politik. Siapa yang buta politik, tidak peduli politik, maka yang akan tampil nanti adalah politikus. Saya tidak mengatakan politisi yang jelek, tidak, tapi politikus. Politikus itu adalah orang yang memang pekerjaannya buruk dalam keseharian, dalam rangka untuk memperdayai kuasa, sehingga kedaulatan rakyat dicengkeram. Bahkan di dalam lagu saya katakan kedaulatan rakyat sirna. Hari mulia syarat berhias dengan kesetiakawanan manusia. Tidak ada sekat Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Islam, Kristen, Kapitayan, Kejawen, Sabtor Darmo, Darmo Gandul, Ojo Dumeh, Gatoloco, dan semuanya sayak saeko proyo menyatu melu handar beni yang bernama bangsa Indonesia, melu handar beni yang bernama Nusantara. Semua berjuang setia kawan dalam perjuangan untuk bangsa negara. Diri dilupakan, sehingga kami katakan di sini jiwa, raga, harta benda, dan juga tahta dipersembahkan untuk mencapai rahmatnya Allah yang berupa kemerdekaan Indonesia, sehingga para raja dan sultan tanpa diminta menyerahkan dengan sukarela meskipun prosesnya cukup panjang. Tetapi tidak ada penyerangan atau pemaksaan dari bangsa dan negara atau pemerintah agar kerajaan dan kesultanannya diserahkan pada Republik Indonesia. Namun sungguh adil dan bijaksana. Pemerintah menjadi niscaya tidak hanya sekedar obral membangun jalan tol, obral membangun museum-museum, tidak sekedar itu. Semua itu memang dibutuhkan. Namun harus diingat, Indonesia penyanggahnya adalah kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara. Karena itulah tengok dan berikanlah daya hidup atau sumber daya sehingga keraton dan kesultanan di seluruh Indonesia terawat, terjaga, tidak terbengkelai, apalagi sampai rusak, binasa. Sungguh naif ketika ada saudara kita yang mencangkul di sawah, yang mencangkul di lahan atau di ladang, kemudian menemukan serpian-serpian dari
candi atau bekas bangunan-bangunan kuno kemudian diupayakan untuk dibiayai oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat, oleh negara agar tersibak bekas kerajaan mana. Namun ketika keraton dibiarkan terbengkelai, kesultanan tanpa dirawat, tanpa anggaran dari pemerintah pusat, maka sungguh sangat miris, mengerikan. Karena itu mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan doa kita ini tak sekedar didengar oleh Allah, tetapi didengar oleh hati yang sekarang memiliki takhta dan yang akan meneruskan memegang takhta untuk merawat kerajaan dan kesultanan Nusantara. Berikut peninggalannya. Seperti jiwa raga, harta benda, dan juga takhta yang pernah dikorbankan demi bangsa dan negara Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia demikian sakral dalam jiwa bangsa. Tidak dihitung, tidak diperhitungkan. Kita lihat apa yang dimiliki oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, bukan istana. Kalau raja-raja dan sultan memiliki istana tentu wajar. Karena memang sebelum Indonesia merdeka, raja-raja yang terhormat itu, para pendahulunya, kesultanan-kesultanan yang terhormat itu pendahulunya, memang sudah memiliki istana. Tapi kita perhatikan, bagaimana keturunan Imam Bonjol, bagaimana keturunan dari Pangeran Diponegoro, bagaimana keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana keturunan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak beristana megah. Semua dicurahkan untuk Indonesia merdeka. Bersandar Allah, bermahkota perjuangan, berhiaskan keikhlasan raja-raja. Karena itu bersyukur, bentuk ucapan terima kasih dengan merawat kesultanan dan kerajaan niscaya. Itulah bentuk berterima kasih kepada sesama makhluk, sesama manusia. Rasulullah mengingatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim, siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka sungguh dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangsa kita mampu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Esa. Sekaligus berterima kasih kepada para raja dan sultan yang telah berjuang, para ulama tokoh bangsa yang telah berjuang dengan cara merawat dengan arif, merawat dengan adil, merawat dengan baik peninggalannya. Terima kasih atas segala dukungan dan apresiasinya. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Rahman menurunkan rahmat senantiasa, Rahman dan Rahimah, sehingga Indonesia merdeka senantiasa jaya, kian hari semakin bahagia, sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin.